Saudara, kalau kita lihat tadi ada sejumlah spanduk yang menolak pembangunan pabrik semen dan tidak mudah untuk mewawancarai mereka. Saya temui salah satunya yang menolak pembangunan pabrik semen yang berada di kawasan Desa Tegaldowo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pak Duloh. Iya, Abdullah. Saya dengan Aiman dari Kompas TV, Pak. Saya ingin tanya, Pak Duloh bersedia saya wawancara terkait penolakan pembangunan pabrik semen di sini? Bersedia. Terima kasih, Pak Duloh. Mas Duloh, saya dengar Mas Duloh menolak pembangunan pabrik semen di Rembang ini. Ya, benar. Kenapa, Mas? Karena dengan alasan karena apa? Ketika pabrik semen berdiri dan menambang, jelas itu akan merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Iya, jelas. Apa yang dirusak dan apa yang sudah Mas Duloh lihat? Nah, yang dirusak jelas lahan pertanian. Belum lagi ada mata air. Nah, ada sumber mata air yang sudah debitnya menurun. Lahan pertanian sekarang sudah ada bukti. Oke, nanti saya akan minta bukti itu semua. Tapi saya tanya dulu, Mas Duloh saat ini hidup hanya dari pertanian? Dengan bertani, bercocok tanam. Pertanian. Itu untuk dijual semua atau untuk konsumsi sendiri juga? Ada yang saya jual dan ada yang saya konsumsi. Ada yang konsumsi sendiri? Ada. Jadi kalau makan sehari-hari ini dari hasil kebun semua? Saya Dari- tanya ya, beras, Kita tanam sendiri. sayuran apa sayuran misalnya? Sayuran, sayur singkong, Daun singkong, daun pepaya, daun pepaya, daun katuk. itu sendiri semua? Iya, itu sendiri semua. Sambel, Sambal kita nanam cabai sendiri. cabai, tomat, Tomat kita tanam sendiri. terasi? Terasi, kalau terasi kita beli di Oh, pasar. hanya terasi. Ah. Terus proteinnya, Prote- tempe, telur misalnya? Kalau tempe kita beli, tapi di sini juga ada yang bikin sendiri. Tempe ada bikin sendiri juga? Kalau telur, saya punya ayam. Jadi sehari-hari konsumsi Mas dan keluarga ditutupi oleh apa yang Mas punya? Iya, Dari kebun sampai ternak. iya benar. Dan ketika itu kemudian rusak semua, maka Mas dan anak-anak nanti, dan juga ada berapa ratusan atau ribuan? Ribuan warga di sini. Punya data detail jumlahnya? Kalau data mungkin ada di desa, karena kami nggak punya data. Kalau datanya jelas itu di desa Jadi ribuan warga di desa Tegaldowo. Tegaldowo ini Iya. semuanya menolak pembangunan pabrik semen. Ya ada yang menolak, juga ada yang enggak. Karena Yang menolak jumlahnya berapa, yang mendukung kalau berapa? yang menolak jelas kalau kurang lebihnya ada sekitar 1.000 lah. Nah di sini juga Ini ada jangan klaim-klaim aja nih Mas, bentur 1.000. kurang lebih lah Mas. Jadi ada yang kurang. Mungkin kita nggak bisa mastiin. Tapi mendekati jumlah angka 1.000 itu. Iya, kita Karena hampir dari mendekati. mana Mas tahu bisa ada hampir 1.000 atau katakanlah 1.000 orang itu yang menolak? Pernah dikumpulkan dalam Iya. satu tempat? Pernah kita kumpulin. Ketika aksi kita kumpulin semua. Dan mereka semuanya bertani seperti Mas, hasilnya dikonsumsi sendiri. Iya, benar. Jika ada lebih kemudian baru dijual ke pasar. Iya. Baik. Mas, saya ingin tahu, saya ingin lihat. Kalau Mas tadi mengatakan bahwa pabrik semen ini bisa membuat kerusakan lingkungan. Realnya, nyatanya seperti apa? Mas punya bukti nggak? Boleh nggak saya diperlihatkan? Iya, kalau kerusakan jelas ada kerusakan lingkungan, bahwa di sini sudah ada tambang galiansi sejak tahun 2000-an lah. Di sana sudah kelihatan betapa rusaknya lahan pertanian di sini. Apa kaitannya penambangan tahun 2000 dengan pembangunan pabrik semen yang baru tahun 2012? Kan 12 tahun, apa kaitannya Mas? Nah, di sini jelas ada terkaitannya. Artinya ketika pabrik semen berdiri di sini, dia juga akan menambang di batu kapur di sini. Jadi menurut Mas, dengan adanya pabrik semen ini akan menambah penambangan batu kapur yang lain sehingga makin merusak lingkungan. Jelas. Boleh nggak saya ditunjukkan yang mana yang Anda katakan, Mas Duloh katakan bahwa lingkungan itu telah rusak? Bisa Antarkan saya Mas ya. Oke. Baik. Saudara, kita menuju ke puncak bukit di Pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah untuk menuju ke titik di mana ada kerusakan lingkungan yang ditunjukkan oleh Mas Duloh. Di mana kanan kiri saya semua ini adalah kapur yang berada di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.
Saudara, di tengah perjalanan saya menuju ke puncak Bukit Kars di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, saya melihat ada aktivitas penambangan kapur raksasa seperti yang ada di belakang saya ini. Dan sebelah kiri saya adalah bentangan alam, namun bukan di Rembang, Jawa Tengah, tapi sudah masuk ke Provinsi Jawa Timur. Saudara, meskipun saya berdiri di atas pegunungan kapur, tapi Anda bisa melihat sekeliling saya begitu subur tanahnya. Ini adalah salah satu kebun jagung di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Saudara, saya berada di puncak bukit di Pegunungan Kapur atau Kars, Pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. Dan Anda bisa melihat di sini, apa yang saya injak, apa yang ada di sekeliling saya adalah kapur. Dan ini contohnya. Dan saudara, saya berada di puncak Bukit Kars di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Dan inilah mata air yang disampaikan oleh Pak Duloh ya. Benar. Oke. Mas Duloh, ini mata airnya menurut Mas Duloh tidak seperti dulu. Apa yang beda? Iya, ini dulu sebelum ada penambangan airnya itu bisa luber, artinya tidak cuma meluap. segini, bisa meluap. Satu. Terus kemudian? Sekarang airnya debitnya sudah menurun. Menurun. Juga ketika airnya keluar dari mata air yang itu agak-agak keruh. Keruh ini ya? Iya, agak keruh. Jadi dulu airnya lebih banyak sampai meluap dan kemudian lebih bening. Lebih bening lagi. Sejak kapan ini terjadi? Sejak ada penambangan. Tahun 2000 itu? Sekitar tahun 2000-an itu. Mata air ini meskipun musim kemarau tetap ada, tidak pernah kering? Tetap ada. Dan ini tidak pernah kering. Karena ini aliran air ini dari sumber mata air ini menuju ke sebagian daerah Jawa Timur untuk irigasi tanaman padi. Jadi mata air ini tidak hanya mengalir di Jawa Tengah, tapi juga sampai ke Jawa Timur? Iya, benar ini. Cukup nggak habis-habis airnya? Nggak habis-habis dari tahun yang dulu-dulu. Dari tahun berapa itu? Ya ini dari nenek moyang kami. Turun-temurun sampai sekarang. hari ini? Iya, jelas. Bedanya dulu meluber, ya luap, dan lebih bening, sekarang surut dan keruh? Dan agak keruh, jelas. Mas Duloh, yang dikhawatirkan Mas Duloh adalah ketika ada pabrik semen, maka penambangan kapurnya akan semakin masif, akan semakin banyak. Benar. Tapi kemudian saat ini izin untuk pembangunan pabrik semen, untuk operasional pabrik semen sudah keluar. Mas Duloh akan terus mendemo, berunjuk rasa, mengkritik itu? Kami akan terus menyuarakan penolakan untuk kelestarian Kendeng. Dan kami akan terus berupaya untuk tetap menolak pabrik semen, dan pabrik semen harus dihentikan di Rembang. Bukan hanya pabriknya, tapi juga ada tambangnya. Sampai kapan, Mas? Sampai benar-benar dihentikan. Kalau tidak pernah dihentikan? Kita akan terus berupaya semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Mas Duloh, warga dari Desa Tegaldowo. Benar. Rembang, Jawa Tengah. Iya. Terima kasih telah memberikan informasi di program ini. Sama-sama. Ini adalah pabrik semen yang ditolak oleh ribuan warga Rembang, Jawa Tengah. Ikuti saya, saudara. Saya akan berkeliling di pabrik ini untuk mengetahui lebih dalam dari pabrik semen Gresik yang merupakan bagian dari Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.